من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ustazah Siti Maimunah yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya buat kita semua yang mendengarkan. Kembali lagi saya Abe Gifran bisa menyapa para pemirsa dimanapun berada dalam program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Insya Allah kali ini kita akan mengangkat tema-tema yang sangat menarik. Di antaranya yaitu jangan pernah takut akan ketetapan Allah. Yang kedua, harmoni dalam keluarga Islami. Dan yang ketiga, sertakan cara beramal yang benar. Insya Allah tema-tema ini akan diangkat dan dibahas oleh guru-guru kita. Di antaranya Syekh Husain Jaber, Kiai Haji Hasan Kosasih, dan Ustadz Fatullah. Buat para pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan nanti ada segmen pertanyaan. Dan bagi para pemirsa yang di rumah yang ingin ikut serta ngaji bersama kita, nanti kita akan ada segmen ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Jangan tidak pernah lupa, saya selalu mengingatkan kepada para pemirsa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Di antaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri dari pepergian. Dan sebelum kita dengarkan tausiah yang pertama dari guru kita Syekh Husain Jaber, kita lihat video yang berikut ini. Percaya? 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 Saya percaya dengan takdir. Saya percaya. Percaya banget. Seperti rezeki, kesehatan, seperti itu sih. Mungkin kesehatan juga takdir ya. Kalau kita menjaga kesehatan, takdirnya sehat. Jalan hidup ya. Contohnya kayak rezeki. Rezeki itu saya pernah ada satu proyek. Nah pada saat itu sudah jalannya sudah mulus tuh. Habis itu tapi memang sudah takdir ya, bukan rezeki saya. Akhirnya saya saat itu dikasih sakit. Saya sudah dapat prosesnya sampai udah puncak, tapi karena kendalanya itu saya nggak dapat proyek itu. Dalam hidup aku tuh sebenarnya adalah suatu ketentuan yang emang dimana kita tuh nggak bisa
anggaplah kayak misalkan kita mau daftar kerja di kantor A gitu, mau 1000 kali ngedaftar, tapi kalau misalkan emang bukan takdirnya tuh ya udah nggak akan bisa masuk. Tapi kalau memang sudah jalannya Tuhan, takdirnya Allah mengatakan bahwa ya lu bisa masuk situ gitu, meskipun tidak terlalu ngoyo usahanya pasti bisa dapat. Kalau takdir itu seperti kita halnya kita ingin mempunyai istri, kita pacaran dengan si A misalkan, ternyata takdirnya berjodoh dengan si B, seperti itu. Misalkan ketika saya mau mendapatkan rezeki, ya bulan depan saya dapat rezeki yang lebih baik dari yang sekarang, insya Allah rezeki saya benar-benar dapat, dan memang itu Allah udah takdirin buat saya. Jadi ketika saya punya target untuk mencapai sesuatu, saya cuman bicara sama diri saya, oke, kita coba bulan ini kita akan melakukan ini, bulan ini akan melakukan ini. Dan memang tercapai semuanya dalam waktu yang tepat, tapi yang di luar dugaan memang dibalik semua itu ada beberapa pelajaran hidup yang memang harus dilalui. Jadi memang tidak mudah, tapi ternyata kalau dirasa-rasa pas nengok ke belakang, oh iya memang terjadi sesuai apa yang kita minta sama Tuhan gitu. Masya Allah, piti yang begitu menarik. Jangan takut dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kepada Syekh, kita sapa dulu pemirsa yang ada di studio. Assalamualaikum semuanya. Wih, cerah-cerah banget bajunya, kita samaan. Dari majelis mana ini? Masya Allah, majelis remaja Rismani Bekasi, Syekh. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piti yang menarik Syekh, jangan takut dengan ketetapan Allah. Silahkan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Pemirsa cahaya hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita selalu yakini dan faham satu masalah. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepadamu, lebih dari ibu sendiri kepadamu anda sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi duduk sama sahabatnya, melihat ada salah satu ibu, anaknya yang kecil yang baru jalan, hilang. Dia cari kanan kiri gak ketemu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sahabatnya melihat ibu ini yang begitu sudah gila mencari anaknya. Kata Rasulullah, sahabatku, lihat ibu ini. Ibu ini cari kanan kiri sambil lihat anaknya lagi di sana main-main. Lari ibu, megang anaknya, peluk anaknya, menyusui anaknya. Dengan gambaran ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atarawna anna hadhihi al-um tarihatan waladaha fi an-nar?" Wahai sahabatku, kira-kira ibu ini akan bisa melemparkan anaknya ini di dalam api neraka? Kaget sahabat, ya tak mungkin ya Rasulullah. Jadi baru hilang sebentar sudah gila, kok berani lemparkan anaknya di dalam api? Gak mungkin ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu arhamu bikum min hadhihi al-ummi biwaladiha." Allah lebih sayang kepada kalian lebih dari ibu ini kepada anaknya. Allahu Akbar. Harus kita yakini Allah sayang kepada kita. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya kecuali yang baik baginya. Dan begitu kita mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan rahmat itu 100 bagian. Allah menurunkan di dalam buka bumi ini 1 bagian dari 100. Kata Rasulullah, ini 1 bagian rahmat ini, itu yang ada di dalam hati seluruh makhluk Allah. Sampai kata Rasulullah, binatang-binatang begitu melahir anaknya, dia angkat kakinya biar tidak injak anaknya yang baru lahir. Semua rasa rahmat itu di manusia, jin, binatang baru dari 1 kali rahmat itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala simpan 99 bagian rahmatnya untuk nanti di hari kiamat yang sangat dahsyat, yang luar biasa, yang betul-betul kita butuh rahmat Allah. Kata Rasulullah, Allah simpan untuk nanti di hari kiamat rahmati kalian. Tidak mungkin yang Allah yang begitu baik, yang begitu sayang kepada kita, tidak mungkin dia beratkan atau mensusahkan hambanya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cuba, sampai Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memberatkan hambanya. Yang anda bisa, yang anda mampu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna amral mu'mini kullahu lahu khair. Segala urusan mukmin baik baginya. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya nikmat, takdir yang baik di mata hambanya itu, dia senang, lancar, ada rizki, dia syukuri nikmat Allah, kata Rasulullah, itu yang baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabar fakana khairan lahu. Dan begitu hamba ini dapat takdir yang di matanya buruk, yang di matanya susah, yang di matanya sulit, dia sabar. Kata Rasulullah, itu yang baik baginya. Walaysa dhalika illa lil mu'min. Dan hal ini tidak akan dapat kecuali orang mukmin. Artinya apa? Artinya Allah subhanahu wa ta'ala selalu berikan kepada hambanya takdir. Dan setiap takdir ada di belakangnya hikmah. Kita sendiri belum tahu. Yang yakin itu yang baik bagimu. Kata ulama, Allah subhanahu wa ta'ala selalu berikan kepada hambanya yang dia butuh, bukan yang dia mau. Yang dia butuh, bukan yang dia mau. Harus kita faham masalah ini. Kita doa, minta, Ya Allah lancarkan rezeki saya misalnya. Ya Allah mudahkan urusan saya. Tapi kok macet terus, sulit terus, susah terus. Ya memang, di belakangnya ada hikmah. Kita belum faham. Contohnya, ada orang miskin. Setiap salat ada di dalam masjid. Dan begitu setiap salat dia doa. Ya Allah, sudah capek miskin terus. Susah terus, sakit terus, sulit terus. Ya Allah mudahkan rezeki saya. Ya Allah lancarkan rezeki saya. Ya Allah mudahkan. Ya Allah saya mau ini. Ya Allah saya mau ini. Setiap salat doa, setiap salat doa. Mau lancar, mau rezeki, mau lancar, mau rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Si fulan ini bagaimana hatinya. Si fulan ini bagaimana fikirannya.
Akhirnya Allah kasih. Allah berikan rizki, lancar, tapi setelah itu tidak ke masjid lagi. Sibuk dengan harta yang Allah berikan. Berarti kira-kira rizki yang dia dapat, kenikmatan yang dia dapat, apakah itu yang baik baginya atau tidak? Kemarin miskin di masjid, amal salih banyak, Quran setiap hari, zikir selalu, masuk surga orang yang seperti itu. Tapi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lubah salatnya, itu masuk neraka. Allah sudah tahu si fulan ini tidak boleh jadi kaya. Kalau dia kaya nanti akan kufuri nikmat Allah, akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Miskin lebih baik baginya. Dan sebaliknya Allah sudah tahu, oh si fulan ini pandai syukur. Allah memuji nabinya dan Nabi Nuh, innahu kana abdan syakura. Ya, Nabi Nuh itu pandai bersyukur. Begitu banyak, dia punya harta yang banyak, tapi dia manfaatkan hartanya di jalan Allah. Berkah kekayaannya, dia bisa masuk surga. Itu yang baik baginya. Sekarang kita sendiri terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita bagaimana biar menjadi semuanya baik bagi kita, kata Rasulullah, harus kita kalau nikmat syukuri, dan begitu ada ujian kita sabar. Syukur sabar masuk surga. Dapat nikmat yang anda terasa itu nikmat, itu baik bagi saya. Anda doa dapat, syukuri nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala muji dan muliakan orang yang syukur. Yang kedua, nikmat itu akan terus menerus. Yang ketiga, Allah janji akan nambah lagi nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Sebaliknya, ujian, masalah, sakit, penyakit. Akhirnya apa? Ini ujian, ini takdir buruk di matanya, tapi bagaimana sikapnya? Tetap takdir Allah akan berjalan. Sikap kita gimana? Kita terima dengan sabar. Kalau kita terima dengan sabar, kalau memang takdir Allah sudah datang, sudah turun ini, harus saya terima dengan sabar. Kenapa? Karena saya faham orang yang sabar, Allah Subhanahu wa taala cintai orang yang sabar. Yang kedua, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Kita faham orang yang sabar Allah cintai kepadanya. Wallahu yuhibbus sabirin. Begitu kita tetap sabar. Banyak ujiannya, kita tetap sabar. Apa yang kita dapat? وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Berkah kesabaran mereka ini, mereka dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu orang yang banyak ujiannya di dunia, dia terima dan sabar, dia dapat kemuliaan yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sabar di dalam surga, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar dapat balasan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga yang tidak ada batasnya. Berarti ujian kemarin di dunia beruntung atau tidak? Sangat beruntung. Sampai ahli surga di dalam surga, begitu dia lihat kenikmatan-kenikmatan orang yang sabar itu, dia minta, ya Allah, kembali lagi saya ke dunia, kirimkan banyak ujian, saya mau sabar biar dapat balasan ini seperti mereka. Berarti jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu jadi hamba Allah yang pintar dan cerdas. Dapat nikmat, alhamdulillah, semuanya dari Allah. Syukuri nikmat Allah, akan nambah lagi nikmatnya. Begitu anda dapat ujian, terima dengan sabar.
Yakin di belakangnya ada hikmah yang kita belum tahu dan kita belum faham, tapi yakin itu yang baik bagi kita. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Masya Allah, begitu luar biasa, nyaman, sejuk, dan banyak sekali ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua, bahwasanya kita harus pahami innamal hayatu fitnah, bahwa kehidupan ini adalah ujian. Oleh karenanya jadikan ujian ini jadi barometer untuk kita menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita Ustadz Hasan Kosasih. Beliau akan menjelaskan tentang harmoni dalam rumah tangga. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.